sipil ini tak pikir kan aku suka matematika ya. Ternyata setelah masuk teknik sipil, bangun-bangun rumah, bangun-bangun gedung, nggak suka sama sekali. Bukan ini matematikanya, ini terlalu susah dan mikirnya lebih kayak fisika sih. Jadi ada satu mata pelajaran yang buat saya itu sampai nggak lulus juga. Jadi benar-benar pada waktu posisi 4 tahun udah harusnya lulus, itu saya nggak lulus lagi. Mau ngomong ke orang tua minta tambahan uang semester lagi itu ya sungkan banget. Sampai saya wis saat ada kerjaan apapun saya kerjai gitu. Jadi kebetulan ada saudara mama gitu yang punya kantin, yang maksudnya dapat kesempatan ya kerja di kantin, ngisi makanan-makanannya, saya bantu di sana gitu. Jadi yang dibantuin itu apa-apa ngitung duitnya bukan. Jadi saya ngelap meja gitu, terus buangin sampah, ngepel, ya itu yang dulu aku lakukan kayak gitu. Karena memang ya posisinya apa ya, walaupun aku kuliah di Petra tapi emang mama papa itu udah nggak ada apa-apa dan aku udah nggak bisa minta juga ke mereka. Jadi ini pun sehari dapat berapapun ya aku ambil kesempatan ini. Tapi justru di pekerjaan inilah mindsetku berubah. Aku itu orangnya bersihan. Jadi makan itu mungkin di sekitar piring itu nggak ada yang jatuh gitu. Tapi pada waktu itu benar-benar egoku dihancurkan sih. Aku lihat anak-anak SMK itu kan aku di kantinnya SMK ya. Mereka itu kalau makan itu bercanda sama temennya itu sampai dilempar-lempar, terus sampai berserakan. Aduh aku rasa nih ya pingin marah karena di rumah sendiri aku nggak kayak gitu. Tapi di sini sampai ngelakuin hal kayak gitu. Aku ngambili, munguti kayak gitu, terus ngelapi meja yang mereka berantakan kayak gitu ya itu benar-benar ngancurin ego sih. Jadi ya kalau dirasain lagi memang ini ya memang sakit nggak segampang itu. Pada waktu dulu juga rasanya egonya benar-benar hancur, tapi ya karena pertolongan Tuhan lah bisa sampai segini dan terus melangkah aja. Jadi ya ini kenangan yang baik buat aku. Kita lanjut ya ke berikutnya. Sini juga ada kesempatan apapun itu tak ambil. Jadi ini ada satu lagi, penjual kerupuk rambak babi, nitipkan ke restoran-restoran. Jadi karena saya itu nggak punya skill selain matematika, sama saya ya dulu seneng saya pengen jadi bos, pengen ngatur orang, kepinginnya saya itu kayak gitu. Tapi buat orang yang nggak punya modal sama sekali, nggak punya apa-apa, nggak segampang itu, nggak segampang itu. Jadi ya dengan skill yang saya punya bisa matematika dan pengen jadi bos itu nggak bisa jadi apa-apa pada waktu nggak punya modal. Akhirnya datang opportunity, teman ini bisa buat kerupuk, dia itu chef, kerupuk rambak babi, tapi dia nggak bisa jualan gitu, nggak bisa distribusiin. Jadi aku ngambil peluang itu, yuk aku coba. Barangkali sekarang aku bisa jual 10, next saya bisa jual 100, 10.000 nggak ada yang tahu. Aku coba ya, aku masuk ke restoran-restoran. Di sini juga aku ngerasain berat juga. Dari aku yang nggak bisa nali ini ya, nggak bisa nali kayak packing gitu. Sekarang kan banyak itu nggak bisa, tak packing sebisanya, kardusnya tak bawa di tengah jalan, tiba-tiba hujan, naik motor itu, tiba-tiba hujan, jatuh di tengah jalan, kerupuknya berserakan, terus ngambil itu juga pernah. Aku juga ingat kerjaan ini yang buat aku sampai nangis di trotoar itu kerjaan ini gitu. Jadi pada waktu aku kirim 10 ke sebuah restoran, dia ngomong oke, suka. Pesan lagi 30, oke, suka. Pada waktu dia pesan 100, itu dia ngomong nggak enak. Ini kerupuknya apa ibaratnya bau lah atau kurang kering gitu. Tapi dengan yang marah-marah, sampai marah-marahi itu sampai bawa-bawa ya ke personal ya. Di sini ini aku yang benar-benar kalau disuruh ganti, disuruh apa aku masih bisa infokan juga. Tapi memang perlakuannya pemilik restoran itu apa ya? Nyerangnya personal sih pada waktu itu. Jadi aku benar-benar ini nangis di trotoar itu pada waktu kerjaan ini. Aku ngerasakan. Aku cuma pingin untuk tambahan ya, untuk bisa bantu. Kondisi orang tua udah
bangkrut, udah apa, aku nggak mau ngerepotin, aku mau mulai tapi ya perilakunya ini terlalu sakit lah untuk aku yang dulu gitu. Jadi mentalnya memang belum kuat. Aku digembleng dari pekerjaan ini. Terus yang ke-9, aku sebagai supervisor sipil di perusahaan interior. Karena basicku sipil, begitu aku lulus, itu aku masuk ke perusahaan interior. Interior sendiri kan sebenarnya mebel-mebel kayak gini. Tapi karena interior ini nggak bisa jalan tanpa sipil, sipilnya itu nggak selalu besar. Kadang mengerjakan plafon, kadang pindah air. Jadi tetap butuh orang sipil untuk interior itu bisa berjalan. Tapi bagiannya kecil banget. Lah saya ngisi itu, kebetulan ada perusahaan interior yang hire saya juga. Itu 8 bulan sampai mama saya tiba-tiba jatuh dan saya mulai mendirikan Forgen pada titik itu. Yang ke-10 baru saya akhirnya buka Forgen interior sama istri. Nyoba dari kecil. Awal itu saya juga nggak berani, ibaratnya kongsi dulu ke temen yang udah biasa, yang pernah ngerjain gini. Saya masuk sebagai, ya bisa dibilang marketingnya ya. Jadi saya yang bantu cariin klien, saya yang lebih ke hal yang bukan teknis lah, yang operasional dulu saya nggak bisa mengenai interior. Sampai akhirnya sekarang saya udah nggak join, maksudnya karena dia ditarik sama bos saya yang dulu itu. Jadi kita di dalam kantor itu dia sebenarnya udah ngerjain interior juga, interior kecil di dalam interior besar gitu. Dan dia udah ngomong juga sama bosnya, saya punya perusahaan ini pak, tapi saya ikut kamu sebagai sipilnya. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi karena saya resign, keluar, saya niat mendirikan sendiri, saya ngajak dia. Awalnya oke, nggak masalah. Terus tiba-tiba karena bosnya tahu saya ini orang di baliknya Forgen juga, akhirnya nggak boleh. Soalnya saya keluar dari perusahaan yang nomor 9 itu juga benar-benar di hold banget. Saya kerja selama 8 bulan, ada bulan-bulan, mungkin 4 bulan terakhir itu saya kerjanya itu jamnya padat ya, jadi dari jam 9 sampai jam 5, Senin sampai Jumat. Untuk hari Sabtunya jam 9 sampai jam 4. Dan per bulan saya lembur 80 jam. Dengan jadwal seperti itu, saya masih lembur 80 jam. Soalnya memang basicnya saya itu bukan uangnya ya, sebenarnya bukan uang lemburnya. Uang lemburnya juga cuma 15.000. Tapi saya ini emang kepingin buat usaha dari awal. Memang pingin belajar ilmu dari awal. Jadi saya menyelesaikan tugas itu, dikasih yang nggak masuk akal pun tak selesaikan. Hari Minggu hampir pasti masuk. Pasti. Karena targetnya pun yang dikasih pada waktu itu nggak masuk akal. Jadi saya ngelobi bener-bener mandor-mandornya, tukang-tukangnya, ayo pak tolong pak, daripada nggak ngapa-ngapain juga. Lah ini bisa dapat duit, bosnya ya keluar, targetnya ya selesai, kenapa enggak? Tak barengin terus, pagi sampai malam. Makanya lemburannya itu bisa 80 jam per bulan. Padahal jadwalnya sudah ketat juga, Sabtu juga masuk. Gitu. Jadi ini beberapa perjalanan flashback hidup saya ya. Ini mesti saya ceritain dikit biar bisa tahu benar-benar dari nol apa dari minus, apa memang ada sesuatu gitu, udah punya apa atau apa enggak. Jadi di sini saya bersyukur kalau hidup saya punya kesempatan disuruh milih, kamu milih hidup jadi siapa, saya tetap milih jadi saya. Karena saya yang sekarang nggak akan ada tanpa semua pekerjaan yang sebelumnya ini. Benar-benar ingat ya, dari satu persatu ini ada ego, ada malu yang dihancurkan, mental yang kuat itu juga dibentuk dari sini. Emang nggak gampang ya, maksudnya ngelewati itu tanpa privilege emang susah, tapi ya saya bangga jadi saya sekarang. Saya bersyukur jalan ini yang diberikan Tuhan buat saya. Jadi kalau ada kesempatan milih, saya tetap milih jadi saya. Kita lanjut ke next
berikutnya. Di sini ini foto pertama kali Forgen interior yang saya mulai kerja itu cuma mampu nyewa gudang kayak gini juga. Jadi luasannya segini ya, luasannya ini kecil, mungkin cuma garasi 2 mobil untuk kita buat interior. Ngambil pekerjaan dari kecil banget, atapnya pun pendek banget, jadi bener-bener di dalam sini ini kayak oven, bisa dibilang kayak oven gitu ya. Saya tiap hari kesini sama tukang, pastikan pekerjaannya juga mari selesai di tempat ini awalnya. Ini juga foto yang di kanan ini, karena keterbatasan dana, saya nggak ada uang juga untuk nyewa, sekedar nyewa pickup 200.000, bawa barang seperti ini nih nggak bisa, nggak ada uangnya juga gitu. Naikin becak itu 150.000 kalau sampai tempat saya, nggak bisa juga. Jadi ini foam yang untuk bungkus itu, untuk bungkus mebel kalau sudah jadi, biar nggak rusak, itu kita pakai foam kayak gini sebesar ini. Akhirnya saya naik motor. Saya ingat sampai pemilik tokonya ngomong, lebih baik jangan, ini nggak ada yang kayak kamu ini sebelumnya, nggak ada. Tapi ya karena keterbatasan dana, awal-awal juga merintis itu masih rugi. Saya ngitung, tak pikir untung sudahan, ternyata ini menggak, itu menggak, ini menggak, akhirnya minus. Jadi saya tetap harus nyelesain pekerjaan, duitnya udah nggak ada, udah koret-koret, ya semua ini tak lakuin. Jadi kayak gini pun aku bawa itu. Ini awal Forgen ya. Terus yang sekarang ini di tahun 2024 kebetulan dikasih jalan sama Tuhan, jadi kita bisa ekspansi. Di tahun 2024 kita bisa pindah ke gudang yang lebih layak ya, yang lebih luas, kurang lebih 1000 meter. Di sini kita bisa mulai kerja pakai mesin, pakai apa kayak gitu. Sedikit video. Oke, kita lanjut ke next berikutnya. Ini kurang lebih tim-tim kita yang pas ada acara kita foto. Jadi kurang lebih di Forgen sendiri, kalau misal lagi kumpul semua, itu tim kita sekitar 40 orang gitu. Dari yang awalnya cuma ya di gudang kecil tadi, cuma mampunya mungkin tukang 2 ya, nggak bisa lagi, tempatnya nggak bisa, nggak mumpuni. Ya sekarang kita kurang lebih bisa sampai 40 orang. Di tahun lalu, pada waktu webinar saya yang pertama, ini cuma gambaran. Jadi show unit ini saya mikirnya pun sudah lama, tapi baru ada rezekinya, baru bisa membuatnya sekarang kayak gitu. Kayak yang ini di render ini belakangnya saya ini baru aja tahun 2025 Oktober atau September itu ya, baru selesai show unitnya. Akhirnya dikasih. Kebetulan di workshop yang baru ini lahannya cukup, terus dananya sudah ada, jadi kita buat di tahun lalu. Jadi biar klien itu yang datang bisa ngerasain dari pembuatan awal, dari triplek sampai hasil jadinya itu bisa di satu tempat, seperti itu. Ini sendiri kondisi show unitnya kita sekarang gitu. Jadi sesuai gambar yang tadi 3D itu per tahun lalu kita udah bisa realisasikan. Udah banyak juga klien yang kesini. Dan puji Tuhan ini juga membawa berkat buat kita, menyingkat waktu. Klien yang sebelumnya itu harus 10 kali ketemu, mungkin setelah datang ke show unit ini kita 3 kali ketemu sama saya, udah projectnya itu sampai finish gitu, karena kliennya juga yang datang. Jadi dulu sebelum ada tempat show unit, saya yang bawa katalog-katalog ini. Ada di salah satu gambar ini lah katalog HPL sendiri, katalog wallpaper kayak gitu, itu saya bawa. Ketemu di mall, ketemu di restoran, saya bawa banyak gitu. Ya pasti itu dialami juga sama teman-teman interior yang lain.
yang belum punya show unit. Puji Tuhannya saya udah dikasih rezeki bisa buat show unit, jadi klien yang datang bisa langsung lihat hasil jadinya, bisa lihat contoh juga di sini. Tuh. Oke. Next slide. Masalah yang sekarang sering terjadi. Di zaman sekarang, sebenarnya zaman sekarang sama zaman dulu, kalau kita ngomong susah enggaknya, ada susahnya masing-masing. Tapi yang kita hadapi di zaman sekarang ini, tahun 26, itu paling banyak ini ya, lebih tajam jadi masalahnya. Jadi orang itu kepingin hasil, tapi tidak siap prosesnya. Yang pertama. Yang kedua, orang ingin proses yang cepat atau instan. Padahal sebagai perintis sendiri, kita itu harus siap menerima tidak menerima hasil atau delay gratification selama 3-5 tahun awal. Jadi benar-benar pada waktu awal merintis itu saya hidup seadanya, benar-benar nggak neko-neko. Saya sendiri termasuk orangnya yang sangat saving banget, gitu. Jadi ya duitnya bisa ngumpul gitu. Tapi nggak gampang sih. Kalau kita lihat orang, kalau kita lihat teman, terus kita nggak spend duit, kita juga kerja, masa nggak kepingin juga naik mobil, masa nggak kepingin juga beli apa gitu yang untuk kita sendiri, ibaratnya kayak gitu. Tapi pada waktu itu saya memutuskan nggak beli apa-apa. Dan cara ini nggak gampang ya, nggak segampang yang kita ngomong orang langsung bisa nggak lihat orang lain. Nanti ada di slide berikutnya saya beritahu gimana caranya. Terus orang ingin kaya tapi tidak siap membangun kemandirian. Dan nanti untuk kemandirian sendiri ini ada di slide berikutnya saya jelaskan lebih detail lagi. Orang ingin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, teman, padahal ini mungkin salah satunya yang paling besar yang kita korbankan dalam merintis bisnis. Kesepian menjadi salah satu step yang harus dilewati para perintis bisnis. Saya sendiri merasa yang paling sakit, yang paling dikorbankan kalau saya itu momen. Jadi momen saya mulai merintis bisnis 8 tahun sampai Forgen berdiri sampai hari ini nih udah 8 tahun. Baru tahun lalu saya punya Instagram. Baru tahun lalu. Pada waktu webinar yang awal, yang Ko Andrew info saya untuk ngisi, malamnya setelah webinar itu baru saya buat Instagram biar orang-orang bisa nge-tag atau bisa tanya-tanya lebih lanjut di sana. Itu baru saya buat. Tapi selama ini 8 tahun Forgen berdiri, Instagram pribadi David itu nggak ada. Jadi saya nggak tahu kabar semua temen nggak bisa ngontak saya juga. Nomor WA nggak tahu saya nggak ada di semua grup sekolah manapun itu nggak ada. Jadi udah jarang banget lah teman-teman sampai kabarnya saya itu nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Jadi nggak main Facebook, nggak main Instagram juga. Kalau lihat HP itu belajarnya YouTube. YouTube-nya itu YouTube apa? YouTube-nya pertukangan, cara motong kayu, cara apa. Jadi biar saya nggak dibohongi juga sama mandor-mandor atau tukang, waste-nya gimana. Ya itu sih seringkali saya belajarnya dari sana pada waktu itu. Jadi benar-benar 8 tahun, saya tahu teman-teman saya juga ada yang kaya-kaya, yang lebih beruntung, gaya hidupnya mereka juga gitu, yaitu yang nggak gampang sih. Saya pun ngelaluinya nggak gampang. Kesepian ini benar-benar mau gimana lagi, teman saya kayak semua. Kalau saya kumpul pasti juga mental saya sendiri yang rusak gitu loh. Karena dunia terlalu nggak adil. Pada waktu itu saya belum tahu apa-apa, saya harus nangis di trotoar. Yang lainnya pulang sekolah udah ada ini, udah ada kerjaan ini, sudah ada pabrik, sudah ada yang bisa diturunkan lah, mereka sudah bisa dapat cash flow dari orang tuanya. Ya pada waktu itu aku mikir hidup itu nggak adil, karena semua yang tak lakuin itu apa ya, kok harus sampai segininya itu benar-benar dalam sih.
Jadi saya sendiri yang memutuskan gak usah pakai Instagram. Setelah mencapai titiknya, saya lebih dewasa, saya bisa mikir, mereka itu juga gak minta dilahirkan dari keluarga yang kaya. Tapi kalau mereka dikasih uang jajan 2 juta, itu ya wajar. Biasa banget buat mereka. Lah saya sendiri jualan kerupuk rambak, per 1 pieces kerupuk itu saya dapat 3.000 rupiah. Jadi kalau teman-teman ngumpul di salah satu kafe gitu ya, beli es teh 21.000, itu saya sudah mikir, saya harus jualan 7 kerupuk rambak, baru saya bisa beli es teh itu. Sampai segitunya. Jadi ya, akhirnya saya sendiri yang mundur dari kondisi itu. Karena memang mentalnya pasti rusak sih. Lihat orang lain dengan santainya itu nggak mikir wes. Beli barang, beli makanan, beli minuman nggak dihabisin itu mereka nggak mikir. Beda lah memang cara pikirnya sama saya. Saya beli es teh 21.000 itu di kafe, ya mikirnya ini saya kerja harus laku 7. Harus laku 7 pack kerupuk rambak itu. Dan nggak mudah ya bagi saya. Akhirnya saya yang memutuskan, ya udah nggak usah lihat teman-teman, mereka dilahirkan dengan semua privilege, ya sudah, kayak gitu. Di sini saya jelasin, dari perintis itu ada 4 pilar yang wajib dimiliki pada waktu kita mulai. Saya bagi jadi 4 ya. Poinnya apa aja? Yang pertama, kita mesti bisa mengubah perspektif hidup kalau kita mau jadi perintis. Yang kedua, karakter yang membentuk perintis. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Dan yang keempat, kepemimpinan dan misi dalam hidup. Saya akan bagi chapternya bro, sesuai pilar-pilar ini. Oke, perspektif hidup perintis. Yang nomor 1, ini yang harus saya rubah. Ini lompatannya itu di sini sih. Jadi saya cerita sedikit sebelum saya mulai Forgen itu kan memang kondisinya ikut orang, uang di rekening sisa 6 juta, baru 8 bulan bekerja itu saya bisa nabung 6 juta, karena ada kebutuhan-kebutuhan juga yang lain yang mesti saya bayarkan lah. Intinya pada waktu orang tua jatuh sakit itu, jatuh di rumah sakit, 450 juta, rekening saya sisa 6 juta. Itu saya mulai, nggak punya modal, mama akhirnya ditolong itu dari duit sumbangan. Mama ditolong itu dari duit sumbangan. Ini yang menyebabkan saya, apa ya, dan perlu aku perjelas, sumbangan itu bukan dari saudara kita yang kaya, bukan. Lucunya itu, malah saya itu hubungannya sama keluarga-keluarga saya yang ke atasnya mama itu sekarang nggak baik-baik aja. Kita udah imlekan juga nggak bareng, kita akhirnya putus, itu karena satu kejadian itu, gitu. Jadi malah ada pertengkaran lah. Karena jatuhnya mama ini, saya yang disuruh nanggung semua bebannya, semua keputusan malah di saya, karena kebetulan papa pada waktu itu kan mentalnya udah down, terus habis bangkrut itu, jadi semua keputusan terserah kuku. Saya sendiri punya adik 3, jadi beban saya berat banget. Pada waktu itu, apa nggak gila, saya ini keluar dari pekerjaan profesional ini. Yang saya udah di sini ini kerja, maksudnya bosnya juga seneng. Belum apa-apa juga saya udah naik gaji berkali-kali lipat. Setiap kali bulan itu saya pasti naik, nggak sampai 2 kali lipat, tapi kayak ada tambahannya, dan dari bonus dan dari apa banyak pokoknya. Tapi karena kejadian mama ini, mau nggak mau saya mesti keluar. Saya mikir yang realistis, 450 juta nggak bisa saya bebankan ke bos saya gitu aja, nggak masuk akal. Mau kerja sampai model gimana pun, pada waktu itu 450 juta itu memang terlalu besar, nggak mungkin. Saya ngomong sama bos saya juga nggak mungkin, saya juga nggak mau bebani. Akhirnya saya buat Forgen, pertimbangannya bisa aja nggak jadi apa-apa,
bisa aja tambah habis, bisa aja mentalnya tambah kena, tapi saya nggak punya jalan lain juga. Kalau saya tetap jadi profesional, harus melunasi 450 juta, nggak cukup, pasti. Jadi dari sana, saya mikir kayak gini, lebih baik saya menyesali sesuatu yang saya lakukan, daripada sesuatu yang tidak saya lakukan. Lebih baik kalau misal saya buat usaha, terus nggak jadi, itu lebih better. Daripada saya tetap di sana, saya tetap mengeluh, ini nggak cukup untuk pengobatan mama, ini nggak gini, ini nggak gitu, nyalahkan kondisi, itu saya nggak bisa. Jadi pada waktu itu saya akhirnya mau nggak mau melompat, walaupun nggak gampang juga ya. Teman-teman aku di sini ngerti juga, yang mau merintis usaha ini sangat nggak gampang. Ceritanya setiap orang ada yang lebih parah lagi dari aku yakin juga ada. Semuanya itu nggak gampang. Tapi karena aku memang disiapkan jalan kayak gini, ya memang sakit sih harus kayak gini. Orang tuaku sampai sekarang, mamaku masih hidup setelah kecelakaan itu, tapi lupa ingatan. 8 tahun ini. Jadi sampai sekarang mama nggak bisa ingat sama aku. Sama aku sekarang udah punya istri, punya anak, terus sama ya banyak lah. Memang dia udah lupa ingatan juga. Jadi kalau baca di buku Ko Andrew itu bener-bener ya, papanya kan juga gitu ya. Saya juga ngalami yang sama, walaupun mama saya ada, tapi mama saya nggak bisa tahu saya jadi seberapa sekarang. Beliau yang nyekolahkan, yang apa, jadi apa ya, ada sedihnya juga. Saya maksudnya bisa berdiri sekarang kayak gini, tapi mau nunjukin ke siapa juga. Itu pernah terlintas juga. Jadi ya baca bukunya Ko Andrew itu yang terakhir itu bantu saya juga. Gitu. Di buku itu ditulis sebenarnya orang tua itu udah cukup seneng kalau kita itu sekedar ingat atau apa. Terlepas mamaku lupa ingatan, ya aku belajar untuk balasnya tetap kayak gitu. Walaupun perih ya, mamaku ini dijak omong itu nggak bisa nyambung gitu loh. Jadi raganya ada, tapi kita itu nggak connect gitu. Di setiap kali ketemu saya mesti ngenalin lagi saya anaknya, saya apa kayak gitu itu. Itulah harga yang harus dibayar. Yang kita juga nggak pernah minta, tapi bisa jadi itu juga titik baliknya kita. Akhirnya aku melompat buat ke Forgen Interior, itu juga karena kecelakaan mama, karena beban yang sangat besar pada waktu itu. Kalau nggak ada dorongan itu, pasti juga akan susah. Memang aku kepingin ngatur orang, memang kepingin jadi bos, tapi nggak segampang itu. Tapi benar-benar nggak segampang itu. Karena kondisi itu benar-benar kayak rasanya didorong ya, mau nggak mau gitu loh. Mau nggak mau akhirnya saya melangkah. Untuk kedua, seiring berjalannya waktu kita kerja itu, ini yang tak dapat, nggak bisa di awal memang dapat ini. Tapi setelah kita jalani, kita nggak lihat distraksi, kita nggak kena toksik yang lain, itu kita bisa mikir ini. Kesuksesan tidak diukur dari posisi yang telah dicapai seorang dalam hidup, melainkan hambatan yang berhasil kita atasi ketika mencoba untuk sukses. Di titik manapun, di tahun pertama, di tahun kedua, di tahun ketiga, saya itu ada kenaikan di bisnis. Karena memang mulainya benar-benar dari nol. Benar-benar dari nol. Saya bersyukurnya kayak gitu. Jadi, kalau kita lihat, aku sudah kerja 2 tahun, dibandingkan sama temanku yang kaya, yang baru pulang dari luar negeri, langsung dapat usaha dari orang tuanya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Duit yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita omongin, itu nggak ada apa-apanya sama omsetnya mereka 1 bulan, 2 bulan. Gitu. Jadi itu tetap bisa membuat kita down lagi. Jadi karena aku nggak lihat Instagram, karena aku nggak kena distraksi-distraksi itu, aku bisa mikir, bersyukur. Di tiap tangga, di 1 tahun aku punya uang segini, tahun kedua punya segini, tahun ketiga punya segini, itu tetap bisa bersyukur. Karena aku sudah ngatasi hambatan yang banyak banget. Uangku dulu 1 juta, sekarang naik 10 juta.
itu naiknya sudah 10 kali lipat. Dari 1 juta modalnya naik ke 100 juta, itu naiknya sudah 100 kali lipat. Tapi kalau aku dikasih uang sama orang tuaku 2 miliar, terus tahun depan uangku jadi 2,5, itu naiknya juga cuma berapa persen? Cuma 25% sebenarnya, sangat amat kecil gitu loh. Jadi kita ngitungnya nggak bisa benar-benar dari sekedar net worth ya, tapi seberapa kita naiknya, modalnya kita itu seberapa, yaitu yang masalah apa yang lebih banyak yang bisa kita pecahkan, yaitu menurutku definisi sukses. Karena kita bisa naik 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat, tapi 2 kali lipatnya orang yang modal awalnya 10 juta sama modalnya 10 miliar itu beda. 10 miliar naik 2 kali lipat itu udah 20 M. 10 juta naik 20 juta, gak ngefek, beli motor tetap gak cukup. Padahal udah 2 kali lipat juga, tapi mereka udah beli segala macam. Jadi kalau kita ngukurnya berdasarkan kekayaan kayak gitu, nggak akan ketemu. Memang jadinya balik ke pemikiran awal, dunia ini nggak adil kayak gitu. Oke, terus yang ketiga, ketika kita udah bisa mencukupi kebutuhan, jadi hidup itu kan kita bagi jadi kebutuhan sama keinginannya. Kita semua ini kerja keras itu untuk mencukupi kebutuhan. Itu menurut perspektif saya. Keinginan itu terserah kita mau lebih keras apa enggak. Tapi pada waktu kebutuhan itu sudah tercapai, uang sekolah anak aman, kita makan sudah aman, tidur sudah aman, rumah sudah punya, sudah hidup nyaman, itu biasanya kita udah malas berkembang. Kita udah malas berkembang karena udah cukup. Jadi memang hidupku ini bersyukur terus. Awalku sebawah itu. Ibarat ini ambang batas garis kemiskinan, ya saya di sini malah di bawahnya ya, miskin sekali ya. Soalnya dari minus 450 juta belum bisa cara cari uang. Benar-benar miskin sekali. Gitu. Jadi bisa naik sampai dipotong di tahun pertama, saya ya bersyukur jadi lebih kaya, jadi lebih cukup. Di tahun kedua ya bersyukur jadi lebih cukup. Kayak gitu aja sih. Sampai kebutuhan itu udah tercukupi, nah ini baru gamenya mulai seru. Malah ini tantangannya. Kita udah kadang itu capek. Saya merangkak itu benar-benar berdarah-darah melewati semua pekerjaan itu. Pada waktu kebutuhan dasar ini udah tercukupi, nggak boleh lah aku nyantai sebentar. Itu yang selalu tak pikirkan. Tapi ternyata nggak bisa. Semua pengalaman yang tak dapat dari semua pekerjaan, semua buku yang tak baca, semua ilmu yang tak dapat, semua jalur yang sudah Tuhan kasih, itu nagih balik ke kita. Itu nggak cuma-cuma. Aku dulu dikasih mujizat 450 juta. Pada waktu mamaku tagihan rumah sakitnya itu keluar 450 juta. Terbayar mungkin 500 juta dari sumbangan. Malah lebih dari yang diminta. Itu cukup untuk mama setelah keluar rumah sakit masih bisa ini ya, kita masih bisa membelikan obat, terus pakai suster juga, karena nggak bisa kalau nggak ada yang jaga. Jadi jalannya pun mama itu mesti dibantu, nggak bisa jalan seperti orang normal gitu, karena yang kena memang sarafnya. Jadi ya bersyukur sekali pada waktu itu aku dibantu, dan yang bantu itu orang-orang yang nggak aku kenal atau yang aku kenal tapi nggak pernah ngomong. Teman SD, teman SMP itu yang bantu aku. Jadi di sana aku benar-benar melek, banyak uang masuk ke rekeningku, aku nggak tahu namanya siapa, ini siapa, kok transfer segini, aku nggak tahu. Yang pasti karena kejadian itu aku malah berantem sama keluarga besar, dan aku malah tahu orang-orang yang nggak pernah tak pedulikan, yang teman sekelas tapi nggak pernah tak ajak omong selama 1 tahun, 2 tahun, 6 tahun aku SD, ternyata itu ngasih. Mereka kerja itu gajinya juga UMR. Ngasih saya itu uang 500 ribu, 1 juta. Bener-bener dalam sih, bener-bener di aku itu dalam.
berapa persen gitu loh yang kamu kasih ke aku, orang yang nggak kenal. Itu yang tak rasain. Jadi tugas saya pas saya udah mencapai semua kebutuhan saya ngerasa berutang. Di dalam hati ini Tuhan kayak nagih, kamu tak kasih ini semua, jalan sampai bisa sampai sini, ya tolong kamu bagikan juga ke yang lain. Jangan kamu ambil sendiri semua ilmu ini. Jangan berhenti di sini. Kamu mungkin sudah cukup, tapi mungkin di luar sana banyak juga yang kayak kamu, yang kepingin juga ada mentor. Itu yang buat saya akhirnya tetap jalan lagi, meneruskan, memperbanyak tim, terus ekspansi Forgen, yaitu karena itu. Kalau dibilang saya orangnya cukup gampang puas apa enggak, kadang ya saya sudah cukup puas ya. Mulainya saya itu dari sana, makan yang nggak usah mahal-mahal, yang nggak apa-apa juga. Saya dulu separah itu, jadi makan nasi sama tempe sama telur ini ya masih bisa, nggak apa-apa juga, nggak ada masalah buat saya. Tapi karena beban moral ya, Tuhan udah bantu ya, saya mesti bantu orang lain yang memang merintis juga, yang memang susah keluarganya. Saya juga harus jadi berkat buat mereka untuk bayar utang saya yang dulu. Saya dulu dikasih sama orang-orang yang nggak saya kenal. Sekarang saya melakukan kebaikan ke ya orang-orang yang nggak saya kenal juga. Kayak gitu. Jadi hidup sendiri pada waktu kita udah mencapai kebutuhan, kalau nggak ada tujuannya mungkin Forgen nggak sampai segini juga. Kalau sayanya dibilang mau istirahat bentar gitu, saya ngambil istirahat ya sudah cukup. Tapi ternyata enggak. Bukan sekedar materi ya maksudnya di sini. Yang kita naik itu bukan sekedar materi aja, tapi kita terus belajar apapun itu, dalam hal apapun itu. Saya membaca buku banyak banget juga, topiknya nggak juga selalu mengenai nambah uang, nggak juga. Ya mengenai hubungan ke istri, hubungan ke cara parenting anak, terus leadership, bisnis, mimpin karyawan, semua saya baca. Jadi maksudnya di sini hidup itu yang mempunyai tujuan, kita bagikan ilmu juga. Karena memang nggak semua orang itu gampang dalam membaca buku ya. Pasti ini mau buat sebagian banyak orang lah. Lebih gampang kita nonton YouTube daripada baca buku. Tapi ya Tuhan tunjukkan jalannya lain. Pada waktu itu saya belajarnya semua dari buku. Saya nggak bisa ngobrol, nggak punya temen. Udah paling miskin sendiri di kumpulan. Saya pun nggak punya Instagram. Ya udah saya kepingin ngomong-ngomong mengenai bisnis, mengenai gini, tapi nggak ada lingkungan yang mendukung lah. Nggak ada yang tahu juga, nggak ada yang ngurus gitu. Jadi saya bersyukur adanya komunitas ini. Saya ingat juga, saya udah ngomong juga sama Ko Andrew pada waktu pertemuan banyak. Thank you sudah dikasih forum komunitas ini. Akhirnya kita itu bisa bareng-bareng dan teman-teman yang ngomong bisnis itu relate gitu loh. Mereka juga suka ngomongin itu. Karena sebelumnya saya ngomong sama siapapun itu nggak relate gitu. Jadi kayak orang aneh. Ketemu ini ngomongin bisnis, ketemu itu ngomongin bisnis. Ketemu teman itu tujuannya mereka pengen fun. Bukan ngomongin gimana ya caranya ini loh. Kok nggak masuk terus ya karyawanku. Ini loh caranya apa. Pas kita ngomongin gitu rasanya kayak orang aneh. Gitu. Karena mereka pengennya cuma main-main kayak gitu. Saya sih kebetulan sangat sedikit teman yang benar-benar mau ngomongin bisnis. Di circle saya pada waktu itu, saya sendiri juga nggak punya teman juga. 1 tahun ketemu teman 3 kali lah. 3 kali. Itu pun satu orang. 1 tahun. 1 tahun 3 kali. Itu jatah saya ketemu teman. Jadi sekarang merasa lebih hidup juga itu karena memang tujuan hidupnya itu saya udah ketemu gitu. Yang lebih dari duit. Karena kalau kebutuhan, saya belum ada apa-apanya, tapi saya sudah cukup. Dulunya itu soalnya parah banget. Jadi sekarang dikasih segini, saya dipotong dimanapun di hidup saya ini, tahun berapapun, saya cukup. Nah, terus juga, karena saya saking seringnya membaca buku, saya tuh ketemu ini bener-bener kayak titik
balik juga ya. Ini tabel usia Steven Bartlett. Jadi kita mikir bukan untuk diri kita sendiri, karena saya nemuin tabel ini, dia maksa kita ngitung, kalian umur berapa? Kalau saya sendiri, itu kan sekarang 32, jadi kurang lebih kita lihat tabel yang 30 inilah, udah 10.950 hari. Sisanya 17.000. Hitungannya, kalau umurnya sampai 70 atau 75 gitu. Misalnya ini dia ngambil dari rata-ratanya ya. Jadi kita bisa menghitung harinya kita. Sisa berapa. Ini benar-benar dari tabel ini kita jadi sadar gitu. Sesaat sebentar lagi ketika udah mencapai umur 40, itu kita udah hitung mundur. Kita sudah mulai ngitung mundur. Yang dihabiskan 14.600, hari tersisa 13.650. Lah karena saya tahu tabel ini lebih awal, di umur 30-an, ini tetap mengerikan sih buat saya. Jadi saya jalani sisa hidup, ngitungnya itu 17.228 ini. Kalau dikasih juga. Tapi ngitungnya hari ke hari, itu kayak gitu. Enggak hari sih, minggu saya ngitungnya. Next, ini contoh yang saya pakai. Agak terlalu kecil ya, mungkin kelihatan atau enggak. Jadi di sini, ini nanti bisa di-download juga di internet. Ini Weeks of Life ini ya. Weeks of Life. Tabel kosong. Ini kayak kita ngisi UNAS. Kita lingkari tiap minggunya. Ini saya zoom dulu. Misal kayak gini. Jadi ini per satu titik, ini umur kita umur 0, 5, 10, ini kalau saya jalan di garis yang 10, berarti saya 10 tahun. Jalan 1 minggu, saya isi 1. Misal saya konsisten tiap hari minggu. Tiap hari minggu saya isi 1. Minggu kedua saya isi lagi. Minggu ketiga saya isi lagi. Minggu keempat saya isi lagi. Gitu terus. Gitu terus saya isi. Untuk ngitung waktu. Karena kadang kita itu mikir, enggak lah, hidupku masih panjang. Ternyata ini ada beberapa orang terkenal yang meninggalnya umurnya ini misal di ini Steve Jobs 56 tahun. Kalau perkiraan kita 70 tahun, ternyata Steve Jobs 56. Nggak selalu. Hitungan saya dan hitungan tabel Steven Bartlett yang tadi, itu di 75, rata-rata orang. Tapi nggak semua kayak gitu loh. Ada juga yang 30-an, ada juga yang 40-an, sudah nggak ada. Siapa yang tahu manusia itu hidup sampai seberapa lamanya sebenarnya. Jadi bangun tiap hari itu karena kita tahu ini loh yang mau kita capai. Sisa hidup kita itu segini. Jadi kalau bisa dibilang, saya lahir 93. Dunia sudah ada kan? Jadi sebelum saya lahir, sudah ada dunia. Setelah saya lahir, ada saya. Terus saya hidup berapa puluh tahun, terus mati. Ini bawa perbedaan apa di dunia ini? Bawa dampak nggak sih? Kalau nggak ada bedanya ya memang ya fail sih. Jangan berharap kalau kita nggak ngelakuin hal baik, terus kita berharap surga sama nerakanya itu kita lebih condong ke surga. Nggak bisa gitu juga. Jadi mungkin waktu yang dikasih Tuhan itu juga nggak banyak. Jadi kita mesti pergunain ini sesemangat ini. Saya sendiri sudah ngisi ini benar-benar motivasi tiap minggu ya. Saya nggak mungkiri tiap orang itu motivasinya bisa turun pada waktu tertentu, pada waktu apa, pastilah kita kena badai masalah. Masa yang nggak ada emosinya, masa yang nggak ada, weslah aku tak capek tak berhenti dulu, ya pasti ada. Tapi kita perlu reminder ini. Jadi saya sendiri pakai ini untuk ada perkembangan saya tiap minggu. Karena umur saya berkurang, gitu. Itu yang perlu kita tahu. Jadi bukan masih ada hari esok, tapi ya hariku udah berkurang 1 hari. Jadi bangun itu dengan semangat yang besok bikin apa lagi ya.
Soalnya ini udah kecentang lagi gitu loh. Minggu ini kamu powerful nggak? Minggu ini targetmu kecapai nggak? Kalau kamu mau mencapai ini 1 tahun lagi bisa nggak? Ini reminder yang sangat kuat yang aku sendiri pakai. Bahkan ke tim karyawanku juga di Forgen, aku juga suruh ngisi ini. Jadi kita kerja itu bukan sekedar Forgennya maju, tapi aku pingin kamunya itu juga semakin happy, semakin di respect sama keluarga, semakin jadi orang yang bervalue. Lah ini mereka juga ngisi, karena 1 minggu ini mereka produktif atau enggak, yang ngisi mereka sendiri. Saya ini cuma mengingatkan waktumu itu sudah berkurang. Ini bukan waktu bekerja di Forgen, tapi ini waktu umur hidupmu. Kamu jadi setinggi apa? Kamu mau kerja sekeras apa dari sini? Untuk remindernya. Soalnya bener kataku Andrew, kalau kita cuma ngasih tugas, gak dikontrol, itu susah. Lah saya nemu ini sendiri, seneng sekali saya. Seneng sekali. Ini dari tabel tadi, karena saya baca ini, terus saya itu gimana ya? Saya udah tahu umur saya ini tambah lama tambah sedikit. Tapi gimana caranya reminder setiap minggu atau setiap hari saya ingat umur saya berkurang gitu loh. Akhirnya ketemu, bisa nggak ya kita ngitung-ngitung apa minggu atau hari dalam umur saya. Ternyata ada tabelnya, ada orang yang buat. Makanya itu tim saya tak suruh ngisi ini semua. Jadi jangan sampai hidupmu itu sia-sia. Kerja ya nggak dapet, ibaratnya nggak dapet duit, kamu kerja yang nggak maksimal, di-respect ya nggak di-respect, nggak ada apa-apa. 1 minggu ini kamu nggak ngapa-ngapain, bukan buat Forgen, buat kamu nih, kamu buang hidupmu gitu loh. Kamu nggak ada pun, ya ada pengganti nih. Di perusahaan besar kan pasti ada ganti ini. Entah lebih baik sedikit atau lebih kurang sedikit, tapi nggak eman lah. 1 minggu ini berjalan, kamu yang nggak dapat bonus, kamu yang nggak ada value yang ditingkatkan, nggak ada apa-apa yang mau pelajari, kayak gitu. Jadi ini saya sendiri lakukan dan saya info ke tim saya juga. Tuh. Oke. Ini bisa mungkin di screenshot kalau ada yang mau dibaca ulang. Jadi untuk chapter perspektif hidup Rinus ini saya taruh di satu ini semua. Mungkin kalau nanti ada yang mau dibaca ulang, jadi biar gampang capture-nya. Oke, kita lanjut ya. 2 karakter yang membentuk perintis. Ini yang pertama, tidak pikir sebagai korban. Sekarang saya coba tanya, kalau misal hidupnya kayak saya yang dulu, boleh nggak saya mikir saya itu korban? Boleh banget. Boleh banget. Pasti rata-rata mayoritas, ya nggak apa-apa ya, memang hidupmu susah banget ya kok dulu ya. Pasti banyak gitu loh. Kamu nggak jadi apa-apa, ya wajar. Memang kondisimu, orang tua seperti ini, papa gini, mama gini, yes, nggak karu-karuan lah. Intinya benar-benar nggak karu-karuan. Boleh juga. Tapi saya mikir, nggak, ini nggak bisa. Karakter ini saya nggak bisa mikir sebagai korban terus. Banyak yang saya temui, orang-orang kaya itu sangat tidak mau mikir mereka itu korban. Karena apa? Karena korban, ya, biasanya itu ada cuma untuk membuat penjahat terlihat jahat atau pahlawan terlihat hebat. Nggak ada lagi gunanya. Mereka nggak dapat penghargaan kayak di akhir film atau dapat tepuk tangan, enggak. Mereka cuma korban, yaitu yang dialami sama korban. Jadi saya kepingin saya hidup cuma 1 kali, dikasih Tuhan di badan ini dengan semua ilmu dan resource yang saya punya, ya saya pengen jadi hero sih. Saya pengen jadi pahlawan. Saya pengen jadi orang yang membawa perubahan. Saya bukan korban, saya nggak mau jadi orang yang nggak berdampak apa-apa. Saya mati cuma rebutan warisan, itu enggak.
Saya nggak perlu juga dipuja-puja orang, tapi kalau memang hidup saya ini bisa bantu orang, saya nggak perlu terkenalnya. Yang penting ini ya apa, value-nya nyampe, kita jadi orang yang sedikit lebih better aja, saya udah seneng, udah bersyukur. Karena ya kalau dari materi saya sudah nggak anu juga gitu. Jadi ini yang awal saya singkirkan. Saya nggak peduli sama kondisinya, mau gimana pun saya nggak peduli. Saya terakhir cuma punya kesempatan 1 kali di badan ini. Mau nggak mau saya harus sukses. Mau kondisinya kayak apapun, saya nggak pernah lihat saya kayak gini. Wah, ini tapi susah, ini tapi bisa. Ya tapi masa yang nyari uang dari interior itu cuma boleh orang kaya, yang papanya kaya, yang channelingnya kuat, yang networkingnya banyak, yang sudah ada backingan papanya baru klien bisa percaya. Itu termasuk saya pernah mikir juga sampai akhirnya ngelalui. Terus saya orang miskin ini kerjanya apa? Ini nggak bisa, ini nggak boleh, ini nggak gini. Kan bukan kayak gitu kan. Jadi saya coba dulu sebisanya dan dengan modal yang sepunyanya saya tetap maju. Saya nggak mikir saya sebagai victim gitu. Terus yang kedua, ini yang paling penting juga, tidak perlu membuktikan diri kepada orang asing. Seringkali ini masalahnya lebih ke perintis ya. Kalau pewaris itu pembuktian dan lain sebagainya mungkin udah lewat. Karena dari kecil juga udah punya segala sesuatunya gitu loh. Berkumpulnya memang sama golongan yang memang kaya-kaya, jadi mereka mungkin nggak terlalu kayak gitu juga gitu loh. Tapi untuk seorang perintis yang mulainya dari uang 1 juta, yang mulai dari 6 juta sih, saya 6 juta pada waktu itu mulai ngegasnya. Yang dari 6 juta nambah jadi 10, 20, 30. Ini pasti ada pingin sombongnya. Nggak dipungkiri. Semakin kita direndahkan pada waktu kita di bawah, itu akan semakin enak pada waktu kita flexing. Itu udah hukumnya. Jadi sebenarnya banyak orang itu flexing itu karena mereka direndahkan sampai sepahit itu pada waktu masa sulitnya gitu. Dan ini yang saya sudah belajar juga dari buku. Jadi saya nggak ngambil jalan ini. Saya nggak peduli orang lain mau seberapa, saya nggak perlu membuktikan diri saya sudah seberapa. Karena pada dasarnya setiap orang itu pasti pingin refleksing dikit-dikit. Nggak munafik. Saya orang yang nggak munafik. Saya juga belajar. Nggak segampang itu juga untuk jadi orang yang sok suci gini gitu. Nggak. Tapi ada langkah-langkah yang harus diambil. Kita yang nggak perlu lihat Instagram, kita yang nggak perlu lihat ini, mungkin itu bisa menekan ego kita. Jadi kita nggak perlu flexing, nggak perlu ngabisin duit untuk sesuatu yang belum perlu. Ya mungkin mobil Lamborghini bagus lah ya, naikkan status kita. Tapi kan fungsi nggak beda juga kan sama Innova sama Avanza. Sama-sama udah nggak kepanasan dan nggak kehujanan gitu loh. Kalau tujuannya fungsi ya itu aja cukup gitu. Kalau memang tujuannya status baru beda. Tuh, jadi ini nggak perlu sih kita membuktikan diri ke orang asing ini bener-bener. Waktu 24 jam kamu pakai buat mikirin bisnismu aja masih kurang. Apalagi kamu paruh separuhnya untuk kamu mikir, aku flexing apa lagi ya ke temanku. Gak penting. Kamu lawan di luar sana itu kompetitor bener-bener kerjanya lebih gila lagi. Orang China itu culture-nya jauh lebih gila daripada kita. Jadi kalau kamu masih mikirin flexing, nanti semua perusahaan Cina datang ke sini, ya akan lebih susah sih buat kita. Karena kita kerja ternyata cuma mungkin berapa ya? Minim banget. Separuhnya kita mikirin flexing yang nggak ada hasilnya, nggak nambah apa-apa juga. Yang seneng mungkin juga kita aja. Tapi dampak dari kita flexing, terus orang lain iri, nggak ada loh. Sama sekali nggak ada. Kalau kita tarik panjang, nggak ada juga yang peduli sama uang gitu. Oke, terus next. Nah ini agak nyambung juga ya.
tidak mudah tergoda distraksi. Oke, jadi distraksi ini banyak, termasuk salah satunya pasti Instagram, itu yang paling mendistraksi gitu. Kita achievement, bener-bener kita kepingin beli rumah, sebenarnya kita beli rumah karena kita pingin fungsinya untuk ngikat valuasi, apa untuk kita gaya ke teman, saya sudah punya rumah. Itu yang paling penting juga. Jadi kadang banyak hal itu memang kita salah ngambil keputusan bukan karena kita nggak bisa ngitung, bukan karena kita nggak tahu, karena kita kalah sama emosinya kita. Jadi ini penting juga, jangan mudah tergoda distraksi. Kenyataan penting dalam hidup ini adalah seringkali sulit untuk mengetahui apa yang akan membuat Anda bahagia, tapi cukup mudah untuk mengidentifikasi apa yang akan membuat Anda sengsara. Jadi, gimana ya kita bisa tambah bahagia? Caranya gimana? Nggak bisa. Nggak akan pernah benar-benar bisa. Kamu nyampe uang 1M, apa seneng? Enggak. Ternyata 10M lebih seneng. 10M apa seneng? Enggak. Ternyata 100. Nggak tahu loh kamu itu benar-benar yang buat bahagia itu apa sebenarnya di hidupmu. Kalau materi itu nggak ada limitnya. Jadi satu-satunya cara menangin game kita balapan materi sama teman-teman sama keluarganya kita, itu caranya nggak bermain. Dari awal kamu nggak usah ikut main. Karena kalau kamu sudah paling kaya satu keluargamu, kamu cari musuh lain yang lebih kaya. Kamu mau flexing lagi, jadi orang apa? Untuk apa juga? Kalau tujuan kayanya cuma kayak gitu. Jadi itu kalau materi sangat enggak. Lah yang menyebabkan bahagia itu setiap orang bagikan itu beda-beda. Ada yang orang fitness bahagia, nggak apa-apa. Ada orang yang kesehatan bahagia, nggak apa-apa. Ada yang ke family-nya bahagia juga nggak apa-apa. Tapi banyak orang nggak tahu bahagianya dia itu apa. Lebih banyak orang nggak tahu sih apa yang bisa nyenengin dia. Sebenarnya gitu. Nah, caranya itu kita eliminasi apa yang buat kita sengsara. Tinggal kita nggak usah ngelakuin. Kita sadar misal, oh flexing ini gara aku tambah sengsara ya. Uang sudah habis, aku yang nggak dapat apa yang tak mau. Ini apa? Itu pemikirannya harus ada dulu. Kalau kita udah tahu, aku ngelakuin gini terus tambah lama hidupku kok tambah sengsara ya. Orang nggak pernah bener satu kali terus dia tahu pasti jalannya itu bener itu nggak segampang itu. Tapi kalau kita lakuin terus, loh kok tambah berkurang uangku, kok value-nya rasanya aku juga nggak seneng, nggak usah dilakuin lagi. Jadi ada perbaikan terus menerus. Itu kalau sudah sampai kamu tahu apa yang nggak kamu suka, kamu kurangin semua, nanti yang tersisa tinggal yang seneng-seneng aja gitu. Jadi kebahagiaanmu itu sebenarnya apa? Lakuin aja dulu, cobaan dulu, biar nggak kepenasaran, coba dulu gitu saran saya. Jadi mau beli apapun itu, soalnya susah juga sih sebenarnya menekan ini. Tapi kamu coba semua dengan yang paling murah ya, misalnya pengen jam lah, pengen jam gitu. Biasanya laki banyaknya kepingin jam ini, jam itu. Kamu coba beli satu jam harga 100 juta, beli. Berat kamu punya 200 juta, kamu beli jam 100 juta wis. Lah kamu benar-benar kepingin. Pagi, siang, malam kamu lihat di jam, kamu beli 100 juta. Terus pakai, kamu rasain. Apa sih mbak rasain? Kalau kamu memang bangga, seneng, jauh lebih produktif, biasanya kamu kerja 8 jam, tiba-tiba kamu kerja 8 jam lagi, jadi 16 jam, berarti benar. Barang itu nyenengkan buat kamu. Mungkin enggak buat sebagian orang, mungkin konyol buat mamamu atau istrimu, tapi beli aja. Ternyata kamu jauh lebih produktif. Tapi kalau kamu nggak produktif, tambahan, nggak nambah semangat juga, cuma 1 minggu senengnya dari beli jam 100 juta, jual aja. Loh, tapi kan rugi kok. Iya, rugi 10-20 juta. Bener, bisa jadi. Jual aja. Seenggaknya, kamu nggak penasaran. Kamu nggak penasaran lagi, beli jam itu rasanya gimana. Kalau memang sudah waktunya bisa beli, itu seneng. Kalau enggak, yang dirasain, itu cuma sakitnya. Aduh,
kayak gini ya kok harganya segini ya, nyaman lah pakai jam itu. Kalau kamu terus mikirnya kayak gitu nggak nyaman. Memang belum waktunya kamu, bukan nggak pantas tapi belum waktunya. Nggak apa-apa jualan, toh ruginya cuma 10 juta, kita pakai 1 minggu 2 minggu jual lagi, kamu ngomong enggak ternyata saya nggak suka modelnya, jual aja. Seenggaknya kita udah nggak penasaran. Nanti duitmu udah 500, duitmu 1 M, udah nggak pernah kepikiran pengen beli jam. Tunggu aja nanti. Enggak sih, kalau jam yang biasa-biasa ternyata ya sama aja, saya pakai nggak jadi orang yang berbeda. Nanti saya baru mau beli jam kalau saya punya uang 5 M deh sekalian. Kalau jam ya beli yang 700, yang 600 juta. Kalau yang 100-100 saya kurang suka. Mungkin itu lebih better. Tapi dari duitmu pada waktu 2 M, 3 M, 4 M, kamu nggak mikirin jam lagi. Kalau kamu nggak pernah beli, penasaran terus. Toh nyalain suami, nyalain istri. Toh coba dulu aku beli. Jamnya sekarang naik. Toh ada tohnya semua. Wis beli aja. Rugi nggak apa-apa. Karena setelah kamu nyoba, kamu jual, kamu bisa kerja lebih optimal. 8 jam itu bisa nambah 2 jam. Karena kamu tahu, iya aku rugi 10 juta. Aku kerja lebih giat aja. Dan kamu sudah nggak kepikiran untuk beli jam. Satu distraksi berkurang. Satu barang. Itu nggak tahu lagi kalau yang mobil dan lain sebagainya. Kalau mampu coba beli aja. Rugiin nggak apa-apa wis. Daripada penasaran terus. Itu. Terus 4. Tidak iri terhadap pencapaian orang lain. Nah, termotivasi dan iri ada bedanya. Di sini seringkali kita ngomong itu, kita itu termotivasi sama orang. Nggak sadar itu sampai iri. Bedanya di mana kok? Bedanya gini. Termotivasi itu kayak kita lihat teman kita, teman kecil kita tiba-tiba buka cabang sampai 50 cabang mungkin. Kita benar-benar tepuk tangan. Wih, hebat ya. Aku tahu dulu nih kamu gimana. Sekarang kamu jadi kayak gini. Wis, kamu hebat, wis. Kita sama-sama mulainya SMA yang sama, SMP yang sama, sekolah yang sama lah. Kamu bisa jadi gini. Wih, kamu keren deh. Caranya apa? Kamu belajar dari mana? Oh, ini loh aku dari buku. Terus aku ikut ini, aku ikut ini. Ini saling membangun. Itu termotivasi namanya. Oh gitu ya. Kamu bangun ternyata pagi ya. Kamu apa itu semua termotivasi. Tapi iri itu karena basicnya orang termotivasi. Jadi kamu masih termotivasi itu sama orang yang lebih dari kamu. Nggak harus lebih kaya, bisa lebih baik juga ya, kamu bisa termotivasi jadi orang baik. Tapi pasti yang lebih. Jadi basicnya kita itu mengagumi dulu, termotivasi dulu sebelum iri sama orang itu. Kalau iri itu orang-orang julid. Jadi ngomonginnya itu benar-benar apa ya? Wah iyalah dia sampai 50, dia pakai cara kayak gini. Orang dia kayak gini. Udah mikirnya itu kayak gitu. Padahal kalau kamu ditukar di posisinya dia, nggak segampang itu juga. Nggak gampang untuk bikin 50. Terlepas cara haram yang kamu bilang ini gampang gitu. Coba lakuin aja cara haram itu sampai bisa jadi 50 cabang. Nggak bisa juga. Karena kamu nggak bisa ngomongnya langsung mistis. Ngomongnya langsung cara curang, cara haram. Ya itu sebenarnya nggak bisa sih. Nggak terlalu sebegitunya juga ya menurutku. Soalnya kalau semua bisa digituin, ya Indonesia kurang apa? Dulu ada Ken Arok, Ken Dedes, ada semua pahlawan, kok bisa dijajah Belanda? Kok pahlawan kita itu bisa terbang, gitu loh. Kok bisa ya kalah sama Belanda? Kok bisa kalah sama Jepang? Jadi nggak selamanya kayak gitu. Nggak bisa juga kalau itu nggak masuk di saya. Jadi saya mesti objektif. Oh iyalah, emang mereka memang dari lahir orang ini terlahir jenius, atau kita mesti ngakui dulu memang mereka lebih hebat. Nggak perlu sampai iri juga sih. Kita termotivasi nggak apa-apa. Tapi kalau sampai iri itu tandanya apa? Kadang kita nggak sadar juga kita iri. Semua orang juga pernah kayak gitu pasti. Kita iri iyalah gampang. Dek caranya kayak gini.
dia anunya kayak gitu, itu gak penting. Begitu kamu tahu, oh iya ya ini aku pernah denger deh, mulai aku ngomongin orang ini mulai gak penting, ya udah kita stop sampai sana. Gak apa-apa, semua orang pasti pernah kelewati, aku juga pernah gitu loh, pas ditekan kayak gini, loh kok jadinya iri ya, langsung mundur lagi, udah biar itu memang hidup beda, gak apa-apa, tanggung jawab beda tuh. Terus tidak ada yang iri dengan banyakkan orang, itu iri dengan apa yang sekarang kita punya, tapi nggak ada yang iri dengan cara kita dapetin. Setelah webinar ini misal ini sampai ke seluruh masyarakat Indonesia gitu yang ngelihat 1 juta orang gitu, mereka semua tahu beratnya aku dari awal itu kayak gimana perjalananku, tapi yang dilihat pasti tetap enak ya sekarang kayak gini, padahal dulunya itu kayak apa, orang itu nggak mau jalani. Mau tak kamu jadi kayak aku sekarang tapi ngelewati itu? Mungkin nggak mau. Contoh yang lebih gede lagi, Ronaldo itu pernah di salah satu fotonya itu kaki jempolnya itu sampai hancur ya, latihan terus. Dia itu nggak pelit ilmu juga, dia juga ngomong, dia juga selalu tampil dimanapun dia latihan, pasti datang paling pagi, pasti pulang paling malam. Tapi orang-orang apa? Enak ya kamu jadi pemain terbaik dunia. Caranya apa? Sampai bosen juga dia jawabnya. Dia udah nggak ada yang ditutupi. Dia itu udah bagiin semua ilmunya, dia paling rajin di antara semuanya. Mungkin bakatnya ada orang yang gifted banget kayak Messi gitu ya, lebih beruntung dari dia. Tapi masa dia nggak boleh jadi orang? Untuk orang-orang yang lebih nggak berbakat kayak dia, nggak seberbakat Messi maksudnya, ya mereka kerja lebih keras. Dari bangun lebih pagi, pulang paling malam, latihan, kakinya sampai hancur. Terus orang dengan gampangnya, enak ya, kamu kaya ya, kamu bisa nikmati kayak gini, kayak gitu. Mungkin kalau kita kepingin hidupnya orang, kalau kamu iri sama Steve Jobs, kamu tuker aja semuanya. Semuanya itu maksudnya gimana? Ini, kamu tuker istrimu sama istrinya Steve Jobs, kamu tuker anakmu sama anaknya Steve Jobs, kamu tuker seluruh uangmu, kamu tuker seluruh waktu kerja kerasmu, kamu tuker sama Steve Jobs. Kamu kerja cuma berapa jam, Steve Jobs kerja berapa jam, kamu kerja kayak gitu. Bahkan matinya Steve Jobs umur 56, ya kita harus terima. Itu baru kalau kamu iri dan kamu mau benar-benar tuker, itu kamu pikir tuker semuanya. Jangan kamu mau kayanya aja. Soalnya Steve Jobs juga nggak kerja 1 jam per hari. Steve Jobs juga nggak kerja 2 jam per hari, nggak kayak gitu. Dia orang yang beda juga. Saya membaca buku biografinya tebel itu, ya beda. Emang terlahir udah jenius, dan yang dia lakukan memang beda juga. Kalau mau tuker semuanya, sampai sematinya dia umur segitu. Gitu. Jadi, itu paling, paling ngencep juga sih di saya, maksudnya. Jadi, mencegah kita untuk iri, gitu loh. Kalau memang kita kepingin kayak Elon Musk, ya lebih baik kita kerja kayak Elon Musk ya. Kita ngatur anak, ngatur apa, semua kayak Elon Musk, tiru aja plek. Gitu. Belum tentu kaya, tapi udah pasti tambah naik lah, dikit. Walaupun nggak semua bisa jadi Elon Musk, tapi seenggaknya jalannya udah bener. Daripada kamu tidur-tiduran terus kamu berharap jadi Elon Musk, nggak mungkin juga. Oke. Ini rangkuman chapter 2, bisa di capture dulu. Oke, kita lanjut chapter 3. Lah, yang pertama, pengelolaan keuangan. Ini juga penting. Jadi setelah kita itu udah tahu caranya cari uang, yang lebih penting, yang buat kita bisa kaya banget atau kaya cukup, itu ini, pengelolaan keuangan, bab ini. Kalau orang bisa nyari duit itu bisa jadi kaya. Tapi kalau mau yang kaya banget sampai nyaman, yaitu mereka harus menguasai yang di pengelolaan keuangan ini. Sebentar ya. Yang pertama, kita harus tahu kapan cara mulai
menggunakan uang dan kapan harus berhenti. Jadi gini, di sini saya pakai perumpamaan ikan gupi dan ikan hiu Greenland. Ikan gupi itu kalau kalian tahu ikan yang kecil-kecil, warna-warni, itu yang nggak ada kekuatannya sama sekali, yang kecil, umurnya dia paling lama 3 tahun ya, mungkin 2-3 tahun. Yang satunya perbandingannya itu ikan hiu Greenland, termasuk ikan hiu terbesar di dunia yang umurnya itu bisa sampai 150 tahun. Gini, ikan gupi itu tahu karena hidupnya dia cuma 3 tahunan, jadi pada waktu umurnya 6 minggu, dia itu sudah bereproduksi. Kalau nggak gitu dia akan punah. Karena dia itu kecil, nggak ada kekuatannya, dimakan kepiting juga mati, nggak harus ikan hiu yang makan dia. Kepiting juga mati, ikan-ikan lain, ikan kecil lainnya juga makan dia. Jadi ikan gupi itu bereproduksi sangat dari dini. Dia pakai kekuatannya itu benar-benar dari 6 minggu itu dia udah mengeluarkan energinya. Berbeda sama ikan hiu Greenland. Ikan hiu Greenland ini termasuk satu hewan yang sangat amat kuat ya. Dan dia bentuk otot badannya dia itu sampai selama 150 tahun. Compounding terus. Nah, di sini kita bisa lihat persamaannya, siapa yang salah, siapa yang benar dari dua ikan ini. Sebenarnya dua-duanya benar. Karena ikan gupi tahu, dia toh 3 tahun. Kalau dia nabung energinya sampai 4 tahun, percuma kan? Dia juga bakal mati. Kalau dia nggak mau bereproduksi, ditunggu aja 4 tahun aku baru mau melahirkan anak. Ya kasep. Sudah, hilang, punah pasti spesiesnya dia. Lain halnya ikan hiu Greenland. Ini memang bentuk ototnya nggak bisa cepat. Dia nabung compounding sampai jadinya benar-benar kuat. Worth it gak? Worth it. Umurnya 150 tahun memang. Karena memang segede itu. Jadi kamu compound, kalau kamu tahu umurmu 150 tahun, rata-rata papa, mama, kakek, hiu ini 150 tahun, ya aman. Emang itu caranya yang benar. Yang jadi masalah, kita tahu nggak umurnya kita sampai kapan? Jadi sebenarnya yang paling bahagia itu kamu kalau mati itu bisa duitnya sisa dikit gitu. Soalnya kamu cari duit sebanyak-banyaknya pun nggak kamu pakai terus mati, itu juga percuma banget. Ngapain selama ini? Cuma ditabung kayak gitu aja. Jadi yang paling bener hidup itu kayak apa? Ya kamu cari uang juga yang keras. Kamu mau coba apapun yang kamu masih penasaran, ya coba aja. Pokoknya nanti mati ada lebih, ya cukup lah untuk ini, nggak usah sampai segede-gede itu juga. Anak sudah siap, udah gini, udah gitu, udah cukup. Nggak usah melebihi targetmu. Kamu harus tahu dulu, kamu nyari uang seberapa itu. Itu mesti ditulis sih. Mesti ditulis, kamu mau uang berapa? Jadi kamu kerja itu ada targetnya, tahun ke tahun. Tercapai nggak ya? Kalau aku pingin 200 miliar kerjaku kayak gini. Masuk akal nggak? Nah itu yang mesti kita tulis. Tujuannya itu dari perumpamaan ini, nggak ada yang salah. Ada orang yang tahu, yang pede umurnya panjang, ya dia pakai itu nabung terus nggak masalah. Ada yang kecil karena umurnya pendek, dia langsung pakai uangnya pakai energinya dari kecil, nggak masalah juga. Tapi posisikan, semua itu nggak ada yang salah. Masalahnya kita hidup lebih milih jadi ikan hiu Greenland atau ikan gupi. By the way, kita kurang lebih kan 70 sampai 80 tahunan. Jadi setengahnya itu kita mesti benar-benar tahu kayak mereka. Uang dipakainya kapan? Kalau ikan gupi langsung dipakai uangnya dari 6 minggu. Kalau ikan hiu Greenland, pelan-pelan banget irit. Karena dia tahu hidupnya lama. Yaitu yang PR-nya yang kita cari. Gitu. Terus yang kedua, pengelolaan keuangan. Nah ini perbedaan kekayaan dan kemandirian. Kekayaan itu bukan hanya berarti memiliki barang mewah. Pandangan saya mengenai keuangan, kegunaan uang itu adalah uang yang belum kita gunakan bisa membeli sesuatu yang tak berwujud tapi berharga. Jadi bisa berupa kebebasan, kemandirian, kemampuan untuk menghabiskan waktu dengan cara kita sendiri
dengan siapapun yang kita mau, keluarga, waktunya kapanpun gitu. Jadi setiap uang yang kita tabung memberi kita kendali atas masa depan. Berlaku sebaliknya juga, setiap utang yang kita miliki berarti sebagian masa depan kita berada dalam kendali orang lain. Jadi kalau kita punya tabungan, itu kita lebih nyaman aja sih, kita lebih bebas aja sih. Kita mau anu kapan, tujuannya nyari uang itu memang punya kebebasan. Bener-bener sama kayak buku yang ajaran ini, maksudnya saya anut ini sama juga. Saya baru beberapa hari lalu baca buku Nico Andrew, sama juga. Percuma juga punya uang 1 triliun kalau nggak punya kebebasan. Saya lebih memilih kebebasan. Itu dari Ko Andrew. Sama, itu berlaku juga buat saya. Saya kepinginnya juga memberi juga kebebasan. Jadi saya nabung ini biar bebas gitu, biar nggak harus ngelakuin sesuatu pada waktu ini, bulan ini saya harus membayar ini, lah itu saya nggak mau. Jadi itu yang saya hindari. Saya benar-benar hati-hati dengan itu. Saya sendiri orangnya juga sangat nggak punya nyali ya untuk berutang. Jadi saya nge-build ini benar-benar bootstrap. Dari awal saya nggak punya utang satupun. Saya nggak kebiasaan utang. Kalau memang nggak mampu beli, nggak usah beli. Karena kadang kita itu belum sepinter itu untuk bisa ngitung utang produktif. Utang itu berguna, tapi harus yang utang produktif. Kalau saya sendiri, karena mulai dari awal saya milih lebih baik saya nggak berutang. Jadi kalau memang nggak ada opportunity ketinggalan, kita belum bisa beli ini, ya sudah nggak apa-apa. Karena saya tahu lebih baik kita menyesal nggak jadi beli daripada beli tiba-tiba turun. Gitu. Itu 4 tahun belajar di Forex juga ngajarkan saya itu. Jadi ya dari satu persatu pekerjaan yang dulu yang sakit itu ada sebagian yang bisa saya ambil di sekarang. 3. Apa yang membuat sesuatu berstatus tinggi adalah kenyataan orang lain tidak memilikinya. Begitu orang-orang akhirnya mendapatkannya, statusnya tidak lagi tinggi. Jadi pergunakan uang untuk membeli value yang kita perlu, bukan status. Ini buat yang merintis, semua kan pasti kepingin status ya. Nggak dipungkiri, ini agak mirip kayak yang tadi juga. Jadi kita itu kepingin sesuatu itu karena statusnya, bukan value-nya. Biar saya dipandang lebih hebat, biar saya dipandang lebih keren lah. Saya tanya satu hal. Kalau ketemu Ko Andrew, kalian bawa apa? Kalian mau pakai apa? Barang merek apa yang bisa membuat Ko Andrew sampai bilang, wow, keren ya. Wih, pakaianmu keren. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Kalau kita ketemu semua orang kaya-kaya, kita ini nggak ada apa-apanya. Apapun yang kamu pakai. Jadi jangan perkaya itu cuma statusmu itu, jangan. Sangat nggak ngefek. Sangat nggak ngefek. Jadi yang perlu kita perkaya itu pikiran kita, terus mental kita, hati kita. Kalau itu memang maksudnya kita orang yang cocok sama mereka, itu pasti bisa, omongan itu bisa panjang gitu. Tapi kalau status, ketika kamu sampai saatnya kamu ketemu orang-orang yang benar-benar super kaya, barang apa lagi yang kamu mau pakai buat ketemu mereka? Gimana cara kamu di-respect? Bukan dari itu semua. Sama sekali bukan dari statusmu. Mereka nggak ngeliat itu. Gitu. Jadi, ketika kita udah nyari duit, udah dapat, beli barang, beli aja. Tapi yang bawa value yang kita butuhkan, jangan status. Karena kalau beli status, sesekali kamu coba aja gak apa-apa, biar tahu ternyata status itu nggak seenak itu. Kayak jam tadi, coba aja kamu beli. Ternyata nggak segitu enaknya juga. Beli aja sesekali biar nggak penasaran. Itu. Tapi kalau dari aku sendiri, lebih baik kita beli yang sesuai value yang kita perlu pada waktu itu, kayak gitu. Jadi ada pilihan di hidupku dulu, beli mobil yang biasa atau beli mobil pickup gitu, karena duitnya sama-sama kurang lebih harganya ya. Akhirnya saya milih beli pickup. Dulu kemana-mana ya naik mobil pickup.
naik mobil pickup, nyetir sendiri juga, nggak ada sopir juga pada waktu dulu. Karena ini yang dibutuhkan buat pekerjaan. Saya belum butuh mobil pribadi. Kalau punya mobil pribadi malah lebih sering nanti perginya ke mall, ngabisin duit lagi. Wes kalau naik mobil pickup kan malu ya. Kalau mau ke Pakuwon, kalau mau ke mall-mall gitu kan malu. Jadi ya udah, saya memang pada waktu itu belum waktunya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini bisa di capture. Oke. Terus setelah itu chapter terakhir, kepemimpinan dan misi hidup. Nih, jadi ini ada pembahasan yang saya bawa juga dari tahun lalu. Pemimpin terhebat belum tentu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal terhebat. Dialah yang membuat orang-orang melakukan hal-hal terhebat. Setelah melalui semua fase, pada waktu saya mau mengembangkan Forgen, ini baru saya tahu nggak bisa semua itu dihandle sama satu orang. Pasti kita itu sangat terbatas. Jadi di sana saya mulai banyak belajar buku leadership. Karena saking tidak adanya mentor, jadi saya itu sangat senang baca. Mungkin dalam 3-4 tahun terakhir saya baca 300 buku. Dan sebagian besarnya itu mengenai leadership ini. Gitu. Jadi saya sekarang tujuannya juga mengembangkan pemimpin-pemimpin yang lain, karena apa ya, setelah saya mencapai hal itu, saya harus bisa ngembangin orang lain juga, menanamkan value yang sama itu, gitu. Jadi semua cara yang saya dapat dari ilmu dari buku, saya ajarin ke tim saya. Saya suruh mereka ajarin nanti ke tim bawahnya lagi, kayak gitu terus. Tapi nilai itu kita obrolin terus. Saya pingin benar-benar ngelahirin leader-leader, bukan sekedar karyawan yang kerja nggak ada tanggung jawabnya, nggak tahu mereka kerja untuk apa. Itu saya rubah semua sistemnya. Mereka semua lembur karena bukan duit lembur, karena memang ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Masalah project ini selesai tepat waktu. Saya nggak pernah makan sedikit pun dari keringat mereka, itu nggak pernah, pasti terbayarkan. Gitu. Insentifnya pun saya usahakan itu pasti nutup ke mereka. Jadi yang kerja itu bisa apa ya? Kalau ada project masuk, seharusnya mereka itu nggak sedih karena tambah banyak kerjaan, tapi tambah seneng karena mereka bisa makan lebih banyak. Itu kalau dari saya mengenai melahirkan pemimpin. Terus yang kedua, memanusiakan manusia. Semua ilmu leadership, semua 300 buku, kalau diringkes, diperas jadi satu, itu intinya memanusiakan manusia. Itu yang paling nomor satu, itu memanusiakan manusia. Walaupun di tengah canggihnya semua AI, robot, dan lain sebagainya, yang di depan kita, karyawan kita itu masih manusia. Kalau kamu bisa pikirkan mereka, itu mereka juga mempertimbangkan hal yang beda kok. Kalau benar-benar nggak cocok, ya memang mereka lagi pingin seneng-seneng atau culture-nya terlalu berbeda. Tapi kamu kalau sudah jadi leader yang memanusiakan manusia, terus satu orang ini apa ya, tetap bebal, kita bilangnya tetap bebal, tetap gak cocok, kamu lihat yang lainnya, kamu lihat timmu yang lain, anggapnya gimana, yang benar siapa, bosnya atau orang itu. Saya memperlakukan semua tim saya itu sama soalnya. Jadi kalau tiba-tiba ada satu orang yang bilang, wah gajiannya di David gak keluar, itu gak pernah. Saya 8 tahun walaupun saya nggak punya uang sebanyak itu, saya nggak pernah satu kali pun telat bayar. Dan saya lakukan ke semua. Jadi lucu kalau maksudnya ada satu yang tiba-tiba bilang kayak gitu, udah pasti mereka itu nggak percaya. Memanusiakan manusia ini benar-benar kita mikirin sampai keluarganya mereka, sampai kesusahannya mereka, sampai mereka ya juga ingin majukan Forgen, mereka ini ya bisa hidupnya gimana. Saya tanya juga, 3 tahun lagi kamu kepingin gajimu berapa? Gitu. Karena kenapa? Kadang kita kasih tugas itu lebih dari kemampuan mereka.
atau bukan kemampuan, keinginannya mereka. Jadi kalau misal sekarang UMR terus kepingin 3 kali lipat, ya mereka tahu kan harus kerja seberapa. Seenggaknya mereka sudah tahu kemauannya mereka itu segitu ada. Kalau tak kasih kerjaan yang kira-kira untuk orang yang gajinya 3 kali UMR 15 juta, marah gak? Nggak marah. Dia yang ngomong, mintanya segitu. Pantas nggak tugasnya yang dikerjakan segitu? Pantas. Yang salah itu apa? Orang yang cukup kok, UMR udah cukup, aku nggak butuh apa-apa lagi, aku orang yang biasa, gaya yang nggak gaya. Terus yang penting aku nyantai, bisa ngopi-ngopi sore, mbak temen-temen, temenku banyak ini gini. Tak suruh kerja kayak orang yang loadnya 15 juta, ya pasti muntah. Ya pasti marah-marah mereka. Tapi kalau emang mereka, soalnya ya ada yang mintanya sebanyak itu ya ada. Yang mintanya lebih biasa aja belum tahu atau sehingga ada kemajuan ya ada. Tapi kan kita sebagai leader itu juga bisa memposisikan seberapa banyak tugas yang kita kasih juga kayak gitu sesuai dengan permintaannya mereka. Karena aspirasinya tiap tim itu ya mesti ini sih, kita mesti tampung. Itu yang saya terus menerus belajar. Jadi bukan kita yang paling pintar, tapi kita harus bisa melihat dari sudut pandangnya mereka juga. Ini misi hidup saya. Jadi di titik manapun, mau seberapapun saya dibawa, mau naik, mau turun, saya sangat apa ya, ini terus memiliki rasa bersyukur. Ini salah satu yang buat saya terus melangkah maju ya. Bersyukur ini nggak segampang yang kita bilang gitu. Bisa nggak kita itu bersyukur? Kita bersyukur itu lebih keras daripada kita mengeluh ke Tuhan. Seringkali nggak bisa. Pada waktu kita datang masalah yang sangat besar, kita sembah sujud, lutut, datang ke gereja, nangis-nangis untuk minta pertolongan. Tapi pada waktu kamu, bisnismu naik 2 kali lipat, tahun depan naik 2 kali lipat lagi, kamu ke gereja nggak? Kamu berlutut nggak? Enggak. Seringkali kita bersyukur nggak sekeras pada waktu kita mengeluh. Itu masalahnya sebagian besar dari kita. Kenapa kok gitu? Ya mungkin aja kita lebih sering lihat TikTok sama Instagram dibandingkan lihat kitab-kitabnya kita sendiri gitu loh. Nggak ada yang sih, saya nggak kemana-mana bawa Alkitab. Maksudnya saya nggak sesuci itu juga. Tapi kalau kita bisa belajar untuk bersyukur, ini akhirnya benar-benar beda lah. Beda dalam kita melihat hidup. Benar-benar beda. Bahkan saya selalu reminder, walaupun saya sudah tahu ilmunya, tapi bukan nggak mungkin saya bisa lupa bersyukur. Jadi ini pun setiap pagi saya bangun, interior ini kan pekerjaan jasa ya. Jadi ada aja tiba-tiba lampunya mati, tiba-tiba cetekan lampunya kok nggak enak, kayak gitu. Itu termasuk komplainan. Dan saya ini sebagai perusahaan jasa, tanggung jawabnya 5 tahun. 5 tahun. Jadi banyak lah komplainan dan lain sebagainya yang setiap hari yang saya hadapi itu banyak. Cara nih bersyukur gimana? Setiap pagi itu saya journaling, saya tulis 10 hal yang saya syukuri dari hari kemarin. Setiap pagi. Jadi saya bersyukur punya istri yang support, saya bersyukur punya anak yang pengertian walaupun saya ini waktunya itu sering susah ya. Maksudnya benar-benar padat banget, jarang ketemu dia, tapi dia itu kalau ketemu saya masih sayang, masih gini. Kalau banyak lah, anak banyak. Terus kalau misalnya tim saya itu kok sudah bantu sebisa mereka, lebih dari kemampuannya, itu kamu tulis. Apapun itu, 10 hal. Nggak ada lagi kok, nggak ada yang bisa tak syukuri. Tulis saja kamu bisa bernafas hari ini tuh sudah bagus. Kamu bisa berjalan hari ini itu udah bagus. Latihannya memang pada waktu awal itu susah, apalagi yang mau disyukuri. Hidupku ya nggak lebih baik dibandingkan siapa? Dibandingkan orang lain. Kalau dibandingkan kamu yang kemarin, sebenarnya kita itu
bisa lebih pinter. Memorinya kita itu ketumpuk terus soalnya. Tuh, tapi seringkali ya orang lupa kalau perbandingannya orang lain, jadi nggak ada yang disyukuri. Itu sih kalau dari aku, ya aku sangat bersyukur terus kalau terus memiliki rasa bersyukur ini sangat amat powerful. Yang buat kita juga napak tanah itu juga di sini. Dan memang caranya nggak gampang. Kalau dari aku tulis setiap hari 10 hal yang aku syukuri kemarin. Jadi aku datang kantor, itu energinya 150%. Karena aku bukan 100%, tapi 150%. Karena aku bersyukur kemarin itu ada berkat kayak gitu. Jadi aku mungkin bisa nangani komplainan lebih banyak, atau lebih gak marah-marah, baterainya lebih gak cepat habis. Karena ya ada bersyukur ini. Itu salah satu. Terus kita lanjut. Nah, ini yang mungkin terakhir, misi hidup saya sekarang. Untuk hidup saya belum sesukses apapun itu yang dianu. Saya cuma orang biasa yang benar-benar dari kurang, yang mungkin ada juga teman-teman di sini juga kayak gini ya, kayak saya juga. Dan saya bersyukur saya bisa sampai hari ini, bisa di sini, bisa dikasih kesempatan juga sama Ko Andrew. Semoga ilmu saya ini bisa nyampe ya, bisa berguna. Karena saya bersyukur Tuhan kasih sudah sangat jauh dari basicnya saya yang bukan siapa-siapa. Jadi saya akan sangat senang sekali. Bukan semua, saya nggak perlu semua pujian dan lain sebagainya. Saya cuma senang kalau kalian semua itu ada yang hidupnya jadi sedikit lebih baik karena ilmu-ilmu saya ini gitu. Jadi saya pun sampai hari ini belajar, setiap hari rutin baca buku karena saya ingin jadi leader yang lebih baik lagi buat karyawan saya, buat istri saya, dan buat semuanya kayak gitu. Jadi saya pun buat Instagram tujuannya ya bukan untuk mencari kekayaan saya sendiri sudah cukup. Saya sudah bersyukur sampai di titik ini. Dulu jauh lebih parah hidup saya, tapi kalau misal ini saya bayar utang saya ke Tuhan gitu. Jadi thank you juga buat Ko Andrew yang udah ngasih kesempatan ini. Ini untuk poin yang chapter terakhir ya. Jadi seminar kali ini, apa yang tidak terlihat dari seorang pengusaha itu adalah tekanan, kesunyian, dan keputusan-keputusan yang membentuk karakter. Dan karakter itulah yang menentukan siapa yang bertahan. Dan quotes terakhir dari saya, jika ingin bertambah kaya, belajarlah menghitung uang. Jika ingin bertambah bijak, belajarlah menghitung sisa waktu hidup kita. Oke, thank you. Thank you Ko David udah sharing pada malam hari ini. Bagus banget insight-nya. Semoga berguna bagi kita untuk PPKA ya. Thank you. Oke, ini mau diadakan sesi boleh. jawab Pak. Oke. Ini mungkin karena udah agak terlalu malam, saya izin untuk buka sesi tanya jawabnya mungkin 2-3 aja ya Kak. Oke. Oke, baik. Untuk buat teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand, nanti saya buat bisa raise hand.